Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Dina di sini. Hari ini aku mau ngejelasin tentang teori akuntansi lagi nih. Yang pertama itu teori efisiensi pasar dan yang kedua teori perilaku konsumen. Yuk langsung aja. Adapun teori efisiensi pasar yaitu memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti yang menarik. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dan pengungkapan. Bukan dari pengungkapan itu yang dinilai dari pasar. Ini menurut Rohman tahun 2017. Pasar dikatakan efisien apabila ada harga-harga yang mencerminkan harga sesuai dengan informasi yang secara itu sangat lengkap gitu. Dalam hal ini, informasi yang ada itu bisa informasi saat ini atau informasi masa lalu, dan bisa juga informasi berupa pendapat atau opini yang bisa merubah harga pada pasar. Fama, Fisher, Jensen, dan Roll tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Yang pertama yaitu efisiensi pasar lemah atau weak form, yaitu menyediakan pasar yang menyediakan tentang informasi tercermin secara penuh berupa informasi masa lalu, menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai yang sekarang karena nilai-nilai masa lalu tidak dapat mencerminkan nilai pada saat ini. Efisiensi bentuk setengah kuat yaitu sudah meliputi informasi secara penuh di dalam pasar. Dan yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Tujuan dari Fatma et al. Tahun 2008 membedakan ke dalam 3 macam bentuk efisiensi pasar adalah untuk mengklarifikasikan secara empiris terhadap efisiensi pasar itu sendiri. Efisiensi pasar sangat berperan kepada investor yang akan melakukan investasi dengan mengurangi risiko-risiko yang ada. Jadi investor itu mendapatkan informasi pasar secara penuh sebagai cara penanggulangan jika memperkecil resiko-resiko yang bakalan terjadi. Yang kedua yaitu teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana perilaku individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan suatu barang, jasa, ide dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Itu menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Dalam melakukan suatu konsumsi, pasti ada perilaku konsumen yang dapat dipantau dan dianalisis, karena tentu perilaku tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi, serta faktor psikologis. Perilaku konsumen merupakan suatu proses pengambilan keputusan oleh individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan keinginannya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang teori efisiensi pasar dan teori perilaku konsumen hari ini. Semoga dengan penjelasannya kalian bisa ada gambaran sedikit ya. See you on the next video. Bye.